kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Penantian dari 8 tim terbaik dari fase grup Liga Champions 2024-2025 telah berakhir. Kini mereka telah mengetahui lawan mereka yang lolos dari babak playoff. Dari Nyon Swiss, UEFA mengabarkan bahwa drawing babak 16 besar Liga Champions telah selesai dilaksanakan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, babak 16 besar Liga Champions akan dimainkan dalam 2 leg atau kandang tandang. Hasil drawingnya pun menjanjikan duel-duel sengit yang sayang untuk dilewatkan. Duel-duel yang tersaji pun bukan sebatas pertandingan 90 menit saja. Ada intrik yang terselip di setiap pertemuan. Lantas, apa saja itu? Mari kita ulas bersama. Namun sebelumnya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Pertemuan Liverpool dan PSG jadi salah satu big match yang tersaji di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Tentunya tak berlebihan menyebut laga ini jadi laga akbar jika melihat kiprah kedua tim di kompetisi domestik. Baik Liverpool maupun PSG sama-sama memuncaki klasemen sementara Liga domestik. Dari 26 pertandingan yang sudah dimainkan, The Reds sudah meraih 18 kemenangan, 7 kali imbang dan baru kalah sekali. Sementara PSG lebih ngeri lagi, di liga yang nilai kompetitifnya nggak seberapa itu, skuad asuhan Luis Enrique belum terkalahkan. Mereka mengantongi 17 kemenangan dan 5 hasil imbang dari 22 pertandingan. Menariknya, ini jadi kali pertama mereka bertemu di fase gugur Liga Champions. Namun, bukan berarti Liverpool dan PSG belum pernah ketemu. Sebelumnya, mereka juga pernah saling berhadapan di penyisihan grup Liga Champions musim 2018-2019. Sebetulnya Liverpool dan PSG sudah pernah bertemu di fase gugur, tapi bukan di kompetisi Liga Champions, melainkan di Piala Winners musim 1996-97. Kala itu, mereka bertemu di babak semifinal. Dalam pertandingan 2 leg, PSG unggul agregat 3-2 dan melaju ke babak final. Sayangnya di partai puncak PSG justru kalah dari Barcelona. Masih dari wakil Liga Inggris lainnya, ada Arsenal yang harus menghadapi wakil Liga Belanda PSV Eindhoven. Banyak fans meriam London yang mengekspresikan keresahan mereka selepas undian itu. Namun bukan karena harus menghadapi klubnya Ryan Flamingo itu, melainkan gara-gara bagan fase gugurnya. Fans Arsenal sebetulnya cukup pede dengan drawing ini, sebab Arsenal punya riwayat apik jika menghadapi PSV, apalagi jika di kandang. Dari 8 kali pertemuan di Liga Champions, Arsenal hanya kalah sekali dari PSV, sedangkan di 4 laga kandang, Arsenal tak pernah kalah. Dengan riwayat begitu, Arsenal tentunya jadi favorit. Yang bikin fans ketar-ketir adalah jika Arsenal menang lawan PSV, mereka akan menghadapi Real Madrid atau Atletico Madrid di babak perempat final. Tapi sebelum terlalu jauh membahas perempat final, mending Arsenal fokus dulu gimana caranya ngalahin PSV. Sebab PSV terlihat cukup tangguh di Liga Champions. Pasukan Peter Bosz mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 untuk bisa mengamankan babak playoff 16 besar. Di babak playoff pun PSV menenggelamkan raksasa Italia Juventus dengan agregat 4-3. Jelas ini jadi alarm bahaya bagi anak asuh Mikel Arteta. Kali ini kita bakal membahas duel senegara yang tersaji di babak 16 besar. Yang pertama ada Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen. Bagi sebagian penikmat Bundesliga, mungkin pertandingan antara keduanya sudah cukup membosankan. Tapi jika itu di Liga Champions, ini jadi kali pertama mereka bertemu. Barangkali penyebab mereka jarang bertemu di kompetisi Eropa karena perbedaan kasta. Munchen sih udah pasti langganan UCL ya. Masalahnya si Leverkusen tuh enggak. Mereka lebih sering berlaga di Europa League.
Sekalinya mentas di Liga Champions cuma sampai fase grup. Terus kelempar ke Europa League lagi. Performanya luar biasa hingga menembus final. Sayangnya Florian Wirtz CS kalah dari Atalanta di laga pamungkas. Duel ini diperkirakan akan jadi duel yang seru, sebab kedua tim juga menyuguhkan persaingan ketat di Bundesliga. Leverkusen mengekor di belakang Munchen yang memuncaki klasemen. Keduanya sama-sama baru 1 kali kalah di Liga, namun Munchen lebih unggul karena lebih sedikit menuai hasil imbang. Duel senegara lainnya tersaji di laga antara Real Madrid dan Atletico Madrid. Kalau ini sih bukan senegara lagi ya, tapi satu kota. Derby Madrid ini diperkirakan bakal jadi salah satu laga yang paling dinanti di babak 16 besar Liga Champions nanti. Mengingat sejarah panjang rivalitas antara kedua tim. Real Madrid berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Manchester City dengan agregat 6-3 di babak playoff. Sementara itu, Atletico Madrid lolos langsung ke fase ini berkat penampilan impresif mereka di fase Liga, yang menempatkan mereka di posisi kelima klasemen akhir Liga Champions 2024-2025. Pertemuan ini menambah daftar panjang rivalitas kedua tim di kancah Eropa, khususnya di Liga Champions. Sejarah mencatat bahwa Los Blancos dan Los Rojiblancos telah 6 kali bertemu di fase gugur Liga Champions. Itu jadi jumlah pertemuan terbanyak kedua antara klub satu negara di fase gugur Liga Champions. Derby Madrid hanya kalah dari duel Chelsea versus Liverpool yang sudah bertemu 10 kali. Dari 6 pertemuan, Atletico hanya bisa menang sekali, sedangkan Madrid sudah menang 4 kali atas Atletico. 2 diantaranya terjadi di final UCL musim 2013-2014 dan 2015-2016. Namun, tahun 2014 jadi yang paling ikonik, karena saat itu El Real meraih La Decima setelah mengalahkan Atletico dengan skor 4-1 melalui perpanjangan waktu. Masih dari Spanyol, ada Barcelona yang akan menghadapi wakil Portugal Benfica. Di atas kertas, Benfica relatif jadi lawan yang mudah bagi Barca. Apalagi saat ini Barca sedang dalam performa yang apik di Liga Champions. Mereka lolos langsung ke babak 16 besar setelah finish di urutan kedua di bawah Liverpool. Sedangkan Benfica harus melewati babak playoff terlebih dahulu. Benfica bahkan susah payah menang agregat 4-3 dari AS Monaco untuk lolos ke babak 16 besar. Meski sebagian orang menganggap Barca lebih diuntungkan ketimbang Real Madrid, Benfica tercatat selalu bisa merepotkan Barcelona. Contohnya saja di babak penyisihan grup kemarin, keduanya sudah bertemu di babak penyisihan grup. Benfica kala itu berhasil membuat anak asuh Hansi Flick kewalahan. Meski pada akhirnya kalah 4-5, Benfica sempat unggul 4-2 hingga menit ke-70. Laga ini yang bikin Hansi Flick mewaspadai tim asal Portugal itu. Pelatih asal Jerman itu menegaskan tak ada lawan yang mudah di babak 16 besar Liga Champions. Terakhir ada Feyenoord yang akan menghadapi Inter Milan. Wakil Italia itu mesti menaruh respek kepada klub Belanda itu jika tak mau bernasib sama seperti AC Milan. Yaps, Feyenoord jadi tim yang membuat Milan gagal melaju ke babak 16 besar. Selain laga melawan Milan, Inter harus melihat track record Feyenoord di babak penyisihan grup. Ayase Ueda dan kolega pernah mengimbangi Manchester City dengan skor 3-3 dan mengalahkan Bayern Munchen dengan skor meyakinkan 3-0. 3 laga ini jadi bukti bahwa Feyenoord adalah tim yang merepotkan raksasa-raksasa Eropa. Menariknya, kini Feyenoord sedang diambang pergantian pelatih. Robin van Persie dikabarkan akan menjadi pelatih baru klub Belanda tersebut. Bagi La Benea Mata, pergantian pelatih di Feyenoord menjadi tantangan tersendiri. Simone Inzaghi hanya memiliki sedikit referensi untuk menganalisis taktik Van Persie. Namun jika Van Persie tak kunjung menukangi Feyenoord hingga laga 16 besar nanti, tak ada salahnya juga jika Inzaghi bertanya pada Sergio Conceição tentang pengalaman menghadapi wakil Eredivisie itu.